Kalian tengok dulu video ini. Hah? Udah? Ada yang ange. Ada yang kebakaran jenggot. Ada yang kepanasan. Kesurupan. Plus kesetanan. Kemarin kan ada yang bilang bahwasanya Pak Prabowo dan juga Bapak Jokowi udah nggak kelihatan harmonis lagi. Nah, inilah bentuk ketidakharmonisan itu. Aduh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini nambah stres orang sana loh, Pak. Pertemuan dengan partai PDIP Bapak tunda-tunda, kepernikahan Bapak bisa. Ini ceritanya gimana, Pak? Berarti ini seolah-olah Bapak ingin mengatakan bahwasannya pernikahan ini lebih penting Bapak hadiri daripada perjumpaan dengan Megawati dan PDIP. Very good. Excellent. Gitu dong. Ya kan, coba bayangkan kalian, sebuah pertemuan dengan partai besar dianggap tidak penting. Nggak sempat. Tapi ke acara pernikahan sempat. Jumpa pula dengan Bapak Jokowi. Bagi yang paham, ya, bagi yang paham relationship atau hubungan atau friendship persahabatan, yakin enggak kalian? Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo, ya, cuman basa-basi waktu di pesta itu. Enggak yakin aku. Orang ini sebelumnya udah pasti telepon-teleponan. Ya, jadi telepon-teleponan. Yang menikah ini kan anaknya Hatta Rajasa, ya bisa dibilang lah seorang politisi dan juga pengusaha yang berpengaruh di Indonesia, kan begitu. Nah, ya kan, udah pasti dong kalau udah datang undangan ke Bapak Prabowo, undangan datang ke Bapak Jokowi, telepon-teleponan ini, entah Bapak Jokowi telepon Bapak Prabowo dulu contohnya, ya kan. Bapak Prabowo sudah dapat undangan. Oh sudah, Pak. Itu kan Pak anaknya Bapak Hatta Rajasa. Iya, saya diundang loh Bapak Prabowo. Dan rencananya saya berangkat hari ini, ya, pagi-pagi. Gimana Bapak Prabowo jam berapa di sananya? Kalau saya nanti di sananya itu sekitar jam-jam 10 lah. Oh, kalau kayak gitu janjian aja saya juga jam 10 nyampe sana. Oh iyalah kalau kayak gitu, Pak. Nanti bakalan saya bawa beberapa menteri dan juga beberapa orang dari Gerindra. Yowes, saya sama anak saya saja. Kata Bapak Jokowi. Datang Bapak Prabowo, anaknya yang mana loh, Pak? Lo masa lali? Anak saya yang jadi wakil sampean iku loh. Ya, akhirnya mereka datang bersama-sama. Itu makanya aku bilang, ya kan, orang ini kan selalu mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah tidak dihargai lagi. Bapak Jokowi, siapa Faisal Assegaf yang sampah bilang sampah? Jokowi sampah, Bapak kau sampah, kurang ajar. Dibilangnya sampah orang yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun, ya kan? Ternyata ya itu sampah-sampah gak diundang. Gak akan pernah namanya sampah diundang ke pesta. Coba kalian perhatikan dulu sampah-sampah yang sering nongol di televisi, diundang gak? Enggak kan? Mana mungkin sampah disatukan dengan mutiara? Itu dia. Jadi sudah tahu yang mana kualitas sampah sesungguhnya. Ya, yang ini lagi. Kalian tengok dulu ya. Lihat lagi ya, lihat lagi. Ramah-tamah lagi dengan Bapak SBY. Nah, kemarin dia mengatakan bahwasanya Jokowi sengaja menjebak anak SBY siapa? Lewat kasus pagar laut siapa? Makanya aku bilang kalian itu jangan pernah percaya dengan informasi yang tidak jelas. Apalagi kalau yang menyebarkan informasi itu RT 16 RW 24. Aduh, coba kalian tengok kedatangan Bapak Joko Widodo disambut dengan beberapa orang terhormat. Rata-rata sih orang terhormat situ. Iya kan? Ada Menteri Dalam Negeri, ya, ada Menteri KKP, ada Khairul Tanjung dan lain sebagainya. Kalian coba perhatikan dulu ya. Kebanyakan dari menteri-menteri itu bersikap masih hormat kepada Bapak Jokowi. Hormat. Karena apa ya? Mereka dulu ada di kabinet Bapak Jokowi juga. Ya itulah namanya keberlanjutan. Jadi orang salah persepsi gitu. Apalagi golongan RT dan RW sana. Jokowi cawe-cawe. Jokowi menyelundupkan orang-orangnya. Jokowi membawa geng Solo. Itulah informasi dari geng Yaman.
Ya, yang namanya keberlanjutan, lihatlah sekarang ya. Tidak ada hubungan yang seharmonis antara presiden sebelum dan setelah. Belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Ya, satu-satunya hubungan ya presiden dan mantan presiden sebelumnya yang paling harmonis ini adalah hubungan Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi. Kalian tengok dulu, ya, waktu kemarin, ya, katakanlah Bapak Soeharto dia lengser, ya kan, diserahkan kepada wakilnya Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie tidak berminat lagi, ya. Setelah itu, ya, reformasi, masuklah Gus Dur. Coba kalian kita mulai dari Gus Dur ya. Gus Dur peralihan dengan Megawati ada harmonisnya. Nggak ada. Kayak mana mau harmonis pun? Kau pun kayak nggak tahu aja. Kalau orang lain sana bilang kudeta, sabotase. Orang sana. Ya kan? Setelah itu, ya, setelah selesai dari Megawati ke SBY, ada harmonisnya? Enggak. Ada enggak? Mana ada? Boro-boro sampai sekarang nggak bisa jumpa orang itu. Nggak bisa ketemu. Bagaikan minyak dan air. Api dan es batu. Bawang merah, bawang putih. Beauty and the Beast. Ya, itu dia. Peralihan dari SBY dengan Jokowi. Ya, datar aja sih, nggak terlalu ada sesuatu yang spesial. Nah, kalau Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi ini yang luar biasa. Dan seperti inilah yang harusnya bisa dijaga, dan inilah harus dibudayakan gitu loh. Menghargai ya presiden sebelumnya, dan presiden sebelumnya itu harus ya mensupport dan memotivasi calon presiden yang akan menjalankan pemerintahan berikutnya. Itu makanya aku bilang ya, jangan kalian itu selalu berpikiran bahwasanya Jokowi itu sama Bapak Prabowo tidak dalam keadaan harmonis. Salah besar itu ya. Tapi jangan kalian salah persepsi juga. Kalian mengatakan bahwasanya setiap kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo ya, maka itu dipengaruhi oleh Jokowi. Nggak ada. Jokowi sudah selesai. Semuanya kembali ke tangan Bapak Prabowo. Perhatikan aja, ada beberapa hal ya. Contohnya ya masalah infrastruktur ya. Ada beberapa jalan tol yang akan dibangun sewaktu masa Bapak Jokowi. Nah, ternyata ketika zaman Bapak Prabowo bukan semuanya, tapi ada beberapa yang dibatalkan. Apakah ini ingin memberi kesimpulan kepada kita bahwasanya Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo sudah tidak mau sejalan lagi dengan Bapak Jokowi? Tidak. Ya, tapi Bapak Prabowo mungkin kalau Bapak Prabowo beliau itu fokusnya beda dengan Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi kan fokusnya kepada infrastruktur, berpendapat bahwasanya infrastruktur yang baik ya itu akan memberikan efek yang baik kepada perekonomian rakyat. Nah, mungkin menurut hemat Bapak Prabowo ya infrastruktur sudah cukup dan beliau fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Tapi ini bukan artinya beliau itu jadi semua apa yang dilakukan Bapak Jokowi dia cancel, dia batalkan, tidak kan? Tapi bagi dia, menurut dia ya namanya sebuah pemerintahan, namanya sebuah pemimpin. Tidak ada seorang pemimpin dan juga sebuah pemerintahan yang betul-betul perfect, sempurna 100%. Kita nggak tahu ke depannya, mana tahu Ganjar Pranowo jadi presiden. Oh, ini makan gratis ini sudah perlu dievaluasi, dia bikin jadi internet gratis. Ya kita nggak menyalahkan juga kan. Setelah habis masanya si Ganjar Pranowo contohnya, masuk lagi ke masanya Anies Baswedan. Ibu-ibu hamil diberikan tunjangan. Beradulah hamil semua ibu-ibu yang ada di Indonesia ini. Tadinya ada program KB keluarga berencana hanya 2 anak saja, ini jadi 5 anak 1 rumah. Lumayan tunjangan. Kan begitu. Jadi setiap presiden ya itu memiliki kebijakan masing-masing, walaupun ya mereka itu keberlanjutan ya sama di dalam sebuah badan, sebuah perusahaan, sebuah korporasi ya, seorang pemimpin itu pasti dia mempunyai sasaran-sasaran tersendiri gitu. Jadi jangan diterjemahkan sebagai perpecahan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Kan goblok. Dikit-dikit Jokowi Prabowo tidak harmonis.
Dan tahu enggak kalian, di antara sekian banyaknya pejabat-pejabat dan datang dan orang-orang besar, yang paling menarik perhatian itu adalah kehadiran Yusuf Kala. Ngapain lah kawan ini hadir? Pikirku begitu kan? Setelah aku teliti, rupanya anaknya Hatta Rajasa menikah dengan cucunya Yusuf Kala. Rashid Rajasa dan Tamara Kala. Oh iya, iyalah, datanglah cucunya ke nikah, masa nggak datang? Iya, ya walaupun dia bukan seorang pejabat, ya namanya cucu, ya namanya kakek, ya pasti datanglah kalau cucunya nikah. Tapi mama yang satu itu kok nggak datang ya? Mak, kemana mak? Atau aku yang ketinggalan informasi mak? Tapi kurasa ini Bapak Prabowo ini jujur aja lo ku bilang ya, mungkin dia cari-cari informasi nih ya, ditanya lah, itu bagaimana Megawati datang enggak? Ditanya sama panitia acara kan. Nggak datang pak, aman katanya. Ya, jadi nggak datang lah Megawati ini, makanya datang nih Bapak Prabowo dengan leluasa kan begitu. Kalaupun datang Megawati, ditanya itu sama panitia, jam berapa dia datang? Loh kenapa rupanya pak? Kalau datang dia jam 10, aku datang jam 2. Dan juga selama masih di tempat pesta, contohnya kan ditanya dulu sama panitia, udah pergi dia belum? Ditanya contohnya jam 12 belum pak, soalnya jam makan siang. Tengok jam 1 lagi, udah pergi dia belum? Belum pak, baru siap makan. Jam 2 kan, datang telepon dari panitia, pak siap-siap lah pak, udah mau pergi orangnya. Aduh, takut kena lobby kali. Aduh, atau panitia nggak mau mengundang Megawati karena apa? Ya kan? Karena apa namanya? Tahu orang itu kalau datang Megawati nanti Bapak Prabowo nggak datang ini. Lebih terhormatlah pesta ini dihadiri seorang presiden daripada sekedar ketua umum. Nggak tahu juga ya kan, atau ya kan, atau nomor undangannya dikasih nomor, undangannya dikasih nomor, contohnya Bapak Prabowo itu undangan nomor 1 kan begitu, begitu giliran Megawati itu nomor 85. Jadi mana yang VIP dan mana yang VVIP? Soalnya kemarin pernikahannya anak Akbar Tanjung, walaupun Jokowi datang, Megawati juga datang. Cuman kan timingnya kan berbeda mungkin, ya kan? Tapi ini kok kayaknya aku nggak dengar beritanya, atau aku ketinggalan berita. Tolong dulu koreksi. Itu dia, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, semuanya sedang dalam baik-baik saja. Yang nggak baik-baik saja itu mulutnya Ferry Amsari, mulutnya Rocky Gerung, mulutnya Faisal Asegaf, mulutnya Koni. Ya, Koni nggak diundang. Mana tahu aku. Kok kalian tanya sama aku Koni diundang atau enggak? Udah aku bilang ini acara orang terhormat, sampah gak diikut sertakan. Ya, ingat. Apa kata Faisal Asegaf? Bahasa umum. Bahasa umum. Orang yang tidak punya, yang tidak ada gunanya terhadap bangsa ini sama sekali sampah. Oke, tidak ada gunanya, paling tidak bikin rusuh. Jadi orang yang bikin kotor bangsa ini namanya sampah. Kami ini kritikus loh, Bung. Kata Faisal Asegaf contohnya. Iya kritikus, tapi kritikusmu itu kualitasnya itu berbeda dengan kritikus yang lain. Adi Prayetno itu kritikus, ya. Setelah itu Renal Kasali itu kritikus, walaupun dia itu lebih condong ke ekonom. Tapi mereka itu kritiknya itu berimbang. Ya walaupun Renal Kasali agak kesini udah agak miring sedikit gitulah. Jadi mana kritikus-kritikus yang memang betul-betul tidak menghancurkan, ya itu aja yang kita dengar. Tapi kalau yang kayak gini perasaan kritikus, nggak punya kualitas, otak sampah, masa depan suram, itu nggak perlu nggak perlu dihiraukan itu, ya kan? Sekarang begini, kita lihat dulu bagaimana tanggapannya Rocky Gerung dan kawan-kawan, ya melihat bagaimana mesranya Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Ya, pasti ada berita-berita lagi yang lain itu. Bapak Prabowo menyembunyikan kekesalannya dan kebenciannya kepada Jokowi dengan sengaja beramah-tamah.
Majalah Tempe pasti bikin kayak gitu, nanti lihatlah. Jadi sini sudah jelas. Kedatangan Bapak Prabowo ke pesta tersebut berbasa-basi dengan Bapak Joko Widodo, berkomunikasi mesra dengan Bapak Joko Widodo, menandakan bahwasanya Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi masih dalam hubungan yang harmonis, kan begitu ya. Tapi sekarang begini ya, ini juga mengkonfirmasi bahwasanya kenapa beberapa kali acara PDIP yang penting ya, termasuk acara ulang tahunnya Megawati, Bapak Prabowo cuma ngirim bunga nggak mau datang ya, sementara ini pernikahan Bapak Prabowo mau datang. Karena apa? Ternyata kemungkinan besar Bapak Prabowo sampai saat ini berusaha untuk menghindari pertemuan dengan PDIP. Tapi PDIP akan selalu memframing bahwasanya mereka sedang mereka sedang mengatur jadwalnya, mencari hari yang cocok, menyesuaikan dengan jadwal masing-masing. Aduh. Kalau ini jujur aja gue bilang ya, kita nggak akan pernah mendengarkan lagi suara orang-orang PDIP yang nyinyir. Karena apa? Menurut hemat saya, kasus EKTP ini akan kembali mencuat ke permukaan. Dan akan ada nama-nama baru terseret. Kita tunggu aja ya. Oke.